Mbak yang montok ini. Montok dengan Mbak Ina dan Mbak Novi. Apa kabar? Dari mana? Dari mana? Satu Jawa, satu Sunda. Sunda? Serius Sunda? Saya tahu tapi aku nggak bisa. Berarti ini namanya Sunda palsu. Ini Sundanya Sunda sasaran nih sama gue sih. Oke. Apa kabar? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana keluarganya di kampung semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Banyak apa dia banyak? Kita udah makan. Yang ditanyakan yang Sunda dulu kan? Betul. Sekarang buat yang Jawa. Udah berapa lama Mbak Novi di sini? Di Singapura mulai masuk sini 2008. Berapa tahun ya? 2008, sekitar 12 tahun. 12 tahun ya. Iya, 12 tahun. Ya karena awalnya kan masuknya ke Malaysia dulu. Oh, ke Malaysia gimana tuh caranya bisa masuk ke Malaysia? Di Malaysia kerja kerja Sama jaga anak kayak gitu. Karena dulu kan awalnya mau masuk sini masih belum cukup umurnya. Oh, abang dulu pertama kali masuk ke Malaysia umur berapa tahun? 21. Oh iya, Singapura 23. Tapi Oh, sekarang gitu. bukan 23 lagi ya, 26 ya? Apa ya? Kayaknya dari iya kayaknya. Sekarang peraturan baru kayaknya sih minimal harus 26 ya. Tua dulu baru cari duit. Jadi jangan heran kalau misalnya di paspor tuh umur lo tua banget kayak gue gitu, tua dikit tua. Udah bisa kayak gitu cepet datang ke sini. Iya, biar cepet datang ke sini. Mbak Wina, kapan? Mbak Wina grogi. Apa gara-gara tadi makan apa dia? Nasi liwet. Jadi ngeliwet Iya. Kalau tanya Mbak Wina ini nanya udah married belum? Kalau ada masalah pekerjaan kan grogi. Udah married belum Mbak Wina? Udah. Oh, udah berapa kali? Satu kali lah. Udah nikah berapa tahun? Udah lama ya. Mungkin nggak tahu nggak hitung ya. Udah punya Orang anak belum? udah anaknya kan udah gede, udah besar, udah SMA lah. Udah. Oh, kalau udah umur jadi ya. 15 16 ya. Iya 16. Cewek apa Cowok. cowok? Berapa? Say hello. Satu. Satu. Ya. Satu. Say hello, boleh say hello. Nah, Nama anaknya siapa? Nama anak saya Andres Andrianto Wijaya. Wow, Andres Andrianto Andrianto Wijaya. Wijaya. Hai, mamahnya nih ya. Anaknya udah umur 16 berarti ibunya udah tua dong. Ya udah lah, ini kan udah tua. Nggak apa-apa, Iya, nggak nggak apa-apa apa-apa. gitu. Bukannya tua, tapi Iya. jiwanya tetap 17 tahun Muda, gitu. iya. Putih abu-abu kita di. Terus kemarin berapa tahun di Malaysia? 3 tahun ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Terus kenapa kepikiran mau ke sini? Kenapa nggak lanjut di Karena memang Malaysia? awalnya rencananya mau ke Singapura kan gajinya juga 3 kali lipat dari Oh, Malaysia. Cuma iya. karena faktor umur belum mencapai jadinya terpaksa ke sana dulu. Itu termasuk masih muda loh, 21. Wah, muda juga ya. 21 tapi udah punya anak. Saya waktu mau pergi itu udah ninggalin anak umur 19 tahun. Oh, Ya 19 bulan. 19 bulan. Berarti Iya. setahun 9 bulanan. Iya, setahun 9 bulan. Berarti sama kayak Setahun Mbak. 6 Iya. setahun 7 bulan. 19 bulan. Setahun 9 Setengah, bulan. setahun Iya, setengah, iya. Ya, berarti sama kayak Ini Mbak masih kecil Ulan. juga sama aja kayak Mbak Ulan bulan Iya. kemarin kita Iya. wawancara ya. Aduh. 18 bulan. Berarti masih bayi dong. Iya masih bayi pas aku tinggal aja lagi sakit cacar. Oh, berarti Oh, sama. Enggak. Sama ya? Gimana perasaannya gitu Mbak tinggalin masih bayi apa tega? Ya tega nggak tega ya, tapi karena memang untuk masa depannya pas aku berangkat aja dia lagi sakit cacar. Terus di penampungan Jangan nangis Mbak, aku susu aku aja mas sampai bengkak gitu ya, masih Iya, berangkat masih- kan iya. masih masih nyusuin gitu Iya, ya, masih nyusuin. breastfeeding. Iya. gaji aja masih 400. Ibu yang kuat. Awal pertama di Malaysia itu masih on gitu ya, masih belum pegang handphone, gak ada Iya, libur. Gaji pun 400 ringgit. 400 ringgit itu berapa ya? Ya uang Indonesia 1 juta. Mas zaman dulu 2005 itu 1 juta. Terus pulang hasil zero. Oh. Suami habis. Aduh, ini. Akhirnya kandas keluarga. Cerita awal 2005 ya. Cerita Jadi yang buat bisa. jadi buat kita mewah. Membuat aku menangis. Padahal udah berkorban untuk anak, suami malah ya ini Ya saya pas bandung meninggal ya. aja anak bener-bener sakit cacar semua ya. Sakit cacar
aku aja nekat ke penampungan, di sana aku sakit karena kan baru lepas susu gitu kan. Aku di penampungan bengkak itu susu saya. Oh, berarti Potongan 6 bulan, masih potongan air susu belum kering ya? Iya, Iya, jadi kan tapi ya iya lagi nyapit. itu aduh gue ngerasain banget itu, gue ngerasain panas dinginnya itu loh. Potongan 6 bulan, gaji cuma 1 juta. Total mungkin kalau dikumpulin semua 16 juta. Tapi kan zaman dulu Oh, termasuk 16 gede juta juga. itu Gede. gede banget itu ya. Jadi Tapi dulu proses ke Malaysia sama juga kan, nggak perlu mbak keluarin duit di Indonesia. kita di penampungan aja 2 bulan. Tapi Penampungan Jakarta dulu kan. Jadi dulu bukan kan langsung di Jakarta biaya sendiri atau memang agensi yang agensi yang itu, tapi kan kita juga punya tempat sendiri. Oh, Karena emang kita waktu itu sampai 2 bulan di penampungan. oh lama ya, termasuk lama masuk sih. lama juga sih. Ya, tapi mbaknya termasuk wanita yang kuat loh. Harus ya. Ya, walaupun maksudnya kadang-kadang kan mbaknya pergi ke sana masih air susu masih ada, pasti kan kebayang anak terus nih, aduh anak aku gimana, Masak anak terus aku iya, Pasti. apalagi iya kan masih basah kan, sakit, anak ditinggal rela gitu kan, terus suami seperti itu lagi. Suaminya Maksudnya, nikah lagi. Ya sekarang udah nikah. Kita Terus gimana? cerai 2008. Cerai. gimana cara mbak untuk bangkit dari masalah ini? Kalau diceritain nangis darah. Nangis bohong. Nangis darah, pokoknya jatuh bangun gitu sendiri, benar-benar jatuh bangun sendiri. Pulang dari Malaysia, suami yang makan duitnya semua, rumah dibohongin, kita masih di sana udah dibohongin, rumah katanya udah jadi karena awal kita mau berangkat ke sana Oh, itu iya. tujuannya mau bikin rumah. Zaman itu kan belum ada sekarang gitu handphone ya. Handphone, Video call kita kalau gitu. mau telepon itu pakai kartu itu loh, Pakai saya kartu itu yang digosok gitu ya. Iya, kita pinjam So telepon berarti rumah. mbaknya memang kirim sepenuhnya gaji ke suami, mau mempercayakan sepenuhnya Iya. ke suami ya. Karena rencana dari awal itu kita memang mau bangun rumah dan ya sedikit sudah ada bahan untuk bikin rumah itu karena memang ekonominya nggak ada gitu ya, jadi kita terpaksa ke sana. Terus aku kumpulin udah hampir 2 tahun, aku langsung kirim 1 kali kirim itu. Zaman dulu aku kirim 13 juta. Oh, Jadi kan aku cuma tinggal sisa 3 juta gitu ya waktu buat itu tuh buat bekal aku pulang. Lah dan selama saya masih di sana, aku langsung kirimnya ke suami. Jadi orang tua nggak tahu karena memang rencananya mau bikin rumah sama suami gitu Karena ya. memang rencananya tulus Iya, ya, maksudnya juga percaya kepada suami ya. Ternyata sebelum aku pulang aku udah kasih info kalau saya mau pulang ke rumah sendiri karena suami tuh ngomongnya rumah sudah jadi gitu kan. Udah tinggal Lah, masuk doang gitu ya. sama orang tua, "Loh, rumah sudah jadi, emang kamu udah punya rumah?" "Iya, aku udah bikin," gitu kan. Kan kita ketipu gitu. Pas aku jadi pulang diam-diam, aku nggak ngabarin suami. Ternyata sampai rumah nikmatnya rumah kosong, uang sudah nggak ada, mulailah goyah rumah tangga. Mulailah berantakan. Karena memang kita berangkat tulus kerja ya, ninggalin anak sakitnya gitu pun kita rela berangkat demi keutuhan keluarga kita awalnya gitu ya, teh pengen bahagia gitu kan. Ya. Aku di sana kerja bener, handphone nggak pegang, gaji nggak pegang, ternyata hasilnya zero kan. Pas di rumah sebulan ibuku kecelakaan, meninggal. Ya nikmat itu 2007 itu, makanya kalau diceritain sampai sekarang. Dan anakku kemarin sempat sakit kayak gitu, makanya aku berjuang mati-matian, entah itu uangku habis, hartaku habis, aku nggak apa-apa karena aku sadar ya dari kecil aku udah ninggalin dia itu pun dia kayak apa Udah sakitnya merasa gitu ya, bersalah ya. nggak apa-apa, yang penting kan uang aku masih, selagi aku masih bisa sehat, masih kuat. aku megang. Terus cara mbak untuk menghadapi itu biar tetap kuat gimana? Apakah dorongan dari teman ataukah mbak punya Ya, maksudnya karena memang keimanan yang kuat gitu kan? iya, Kadang-kadang aku kita di kan samping aku pokoknya ingatnya Anak. kalau iya anak Kayaknya anak itu kalau sampai aku yang pasrah, anakku gimana gitu loh. Jadi aku memang harus berjuang mati-matian tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal apa. Saya pun di sini tiap hari Minggu saya patung. Dulunya itu pas anak lagi saya patung, tak peduli capeknya kayak apa, pokoknya yang penting rumah ketutup gitu loh, teh. Kita pun di sini nutupin
kita di sini bahagia, kita di sini bahagia saja. Walaupun kaki kepala kaki Ya, apa walaupun kayak ibaratnya komputer. kaki jadi kepala jadi kaki. Enggak ini ya, enggak pernah, maksudnya enggak pernah ngerasain capek gitu ya. Yang penting keluarga di kampung bisa berkecukupan, anak-anak bisa berkecukupan gitu. Apalagi Ya. kan kena orang tua nggak ada ya teh, suami mantan suami udah nikah lagi, otomatis anak kan juga ada yang jaga, dan aku juga harus jatah dia kayak gitu kan, ada uang ekstra lagi, makanya pokoknya banting setir Iya. karena Tapi aku sih kagum dengan mbaknya, karena mbaknya itu termasuk wanita yang maksudnya wanita yang kuat, yang nggak pernah menyerah, mulai dari anak, orang tua, suami, tapi mbak itu nggak pernah menyerah. Banyak loh orang yang give up, udahlah kenapa harus aku yang nanggung ini semua gitu kan. Ya udah, kalian mau ngapain terserah kalian lah gitu. Aku juga butuh kebahagiaan. Ada juga yang berpikiran seperti itu, cuma mbaknya aku harus bisa demi anak, aku harus bisa demi anak. Berarti mbak itu termasuk wanita yang kuat gitu. Ya, apalagi sekarang juga nggak ada orang tua kan, ibaratnya Iya. rumah tuh anak segalanya gitu. Mungkin anaknya pun sekarang ibu saya segalanya, jadi kayak chemistry-nya antara ibu dan anak ya emang harus kuat gitu. Kuat, iya, Harus kuat. gitu. Terus kalau mbaknya motivasinya datang ke sini gimana? Apa sama ini? Iya sama, datang sini. Dulu aku umur 15 aku udah punya anak. Oh, masih muda ya nih. Iya, Tapi aku dari mana tadi asalnya? dari Cirebon, Jawa. Jawa Tepatnya? Barat. Daerah? Nah, Cirebon mana? Cirebon Arjawinangun, pasar itu pasar Tegal. Oh, Halo, Cirebon. Aja Winangun. Sama aku juga orang Cirebon. Iya. Bapakku orang Cirebon, orang Tasmaya. Tasmaya. Oh, berarti mbaknya umur 15 sudah dikali. Iya. Dijodohin atau memang bercinta? First love, Nikah, first love. gimana? First love. Ya dijodohin orang tua sama orang tua lah. Oh. Berarti masih berjalan sampai sekarang? atau Enggak, gimana? udah. Pas anak saya itu umur 3 bulan. Ya, anak 3 bulan, terus suami saya itu meninggal karena penyakit darah putih. Oh, leukemia. Iya. Terus habis suami meninggal, kan mbaknya masih muda nih. Iya, ya? abis suami saya meninggal, anak saya umur 8 bulan, saya masuk PT. Iya, masuk PT, terus saya daftar ke PT ke Saudi lah. Ke Saudi ya? Iya, ke Saudi Arabia. Oh, oke. Sampai dari umur anak 8 bulan 2004 sampai 2008. Arab Saudi. Iya. Berarti mbaknya juga pernah kerja di Iya. Arab Saudi. juga. Ini Gimana nih pengalamannya di Iya, Arab iya, sana? Saudi. Kadang-kadang kan kita dengar nih berita agak serem-serem gini. Enggak lah, enggak, itu sih kalau pembantunya godain, kalau godain majikan, Oh. ya majikan godain lagi. Oh, Gitu. gitu. Kalau pembantunya enggak godain, majikan enggak. Feedbacknya gitu. Oh, berarti harusnya Tergantung ya, Iya, tergantung dari pembantunya. juga sih. ya karena kan di sana gue dengar hukum untuk Hukum. maksudnya perlindungan untuk ketenaga kerjaan asing kan Apalagi masih rendah ya. Iya. Lagi tahun-tahun itu mungkin Berapa belum tahun ada di sana? ya. Sekitar kita tahu ya dari 2004 sampai 2008. 4 tahun. 4 tahun. Oh. Iya. Terus abis itu aku pergi lagi 1 minggu lah di rumah. 1 minggu di rumah aku pergi ke Abu Dhabi. Abu Dhabi. Oh, Abu Dhabi. Abu Dhabi Dhabi aku bagus 4 banget. tahun lagi ke situ. Berarti masih ingat nggak bahasa Arab kayak Hai? Halo, Dubai. Halo Dubai. Madam Naswa. Oh, itu nama ini ya, majikannya ya. Iya. Jaga apa? Jaga anak. Jaga anak. Gimana tuh pengalamannya dari Arab ke Dubai ke Singapura? Mana maksudnya? Itu kan bermacam-macam pengalaman Iya, ya. Gimana? beda negara. Iya. Yes, kayaknya sama aja lah. Sama aja ya. Iya, sama aja. Tugasnya juga sama aja. Tugasnya sama aja. Cuma masak perbedaan apa. cuma waktunya Iya, doang kan waktunya ya. aja. Sama suasana di sana mungkin lebih hot. Iya. Kan sekit di sana kan malam, di sini siang. Iya. Beda berapa jam ya? 5. 5. Oh, 5. 5 masih 5 oke ya? jam. Iya. Oh, oke kalau 5 jam. Jadi Kan kalau di sana mbaknya ini udah banyak ini nih, udah banyak negara yang ngejalanin, udah berpengalaman banget. mungkin mau hijrah lagi. Iya, apa ada Kemana yang gitu mau nih? hijrah lagi gimana gitu? Taiwan apa ke Enggak, Jepang. udah kesinggungan di Singapura aja lah. Oh, berarti di Singapura Oh, udah hijrah ke rumah mertua. Oh, alhamdulillah. Apa calonnya orang Singapura? Enggak lah. Calon sih belum ada. Kalau ada pasti. Pasti semua orang bicara aja nunggu nih. Iya. Calonnya udah
ngintip-ngintip lah. Calonnya udah ngintip-ngintip di depan pintu. Sama calonnya nyasar ya guys. Soalnya nggak on GPS-nya nih. Tapi kalau misalnya kehidupan di Singapura ya, kehidupan Singapura sama kehidupan di Arab kan beda banget kan ya. Iya. Dari misalnya ya kalau misalnya tugas atau room mungkin juga sama ya, Iya, sama. Singapura sama Arab. Cuman yang pengen saya tanya gini, kalau misalnya di Arab kan berarti kan harus menyesuaikan dengan pakaiannya kan, ya kan? Tapi iya aku enggak bebas pakai. Oh, oke. Iya, enggak pakai daster, bebas pakai Oh. celana jeans, pakai Oh, pendek. tuh. Hmm. Kan berarti Kalau ada ada majikan, tamu ya? iya, Ada ada majikan majikan, laki-laki? ada tamu, ada laki-laki harus aku pakai hijab. harus ganti Iya, panjang gitu. mm-mm. Oh, Pakai oke. video gitu ya. Iya, soalnya kan kebanyakan dari kita mungkin dengarnya mungkin harus tertutup rapi dengan hijab gitu kan. Hmm. Iya kan? Iya, Terus kita kalau mungkin itu, nggak boleh saling bersentuhan dengan Iya, laki-laki nggak gitu boleh. kan, nggak boleh ya. Iya. Gitu. Tapi ternyata mbaknya masih bisa Masih tapi bisa. tapi cuma di lingkungan. Di lingkungan Rumah, rumah. ya. Kalau di luar ya keluar pakai abaya, pakai hijab, pakai cadar lah. Oh. Gajinya berapa di sana? Iya, Eh, gaji di sana dulu tinggi nggak? enggak sih, dulu sekitar 4 juta lah, 3 jutaan lah. Oh, termasuk gede Dulu juga ya. kan Tapi kan termasuk gede loh. kan 2004, 2004. 2004 3 juta masih gede. Masih gede Oh, loh, masih gede. masih gede banget. Tapi lumayan ya. Ini tadi Iya, 2000 berapa? 2000? Iya, 5 aja 1 juta gue. Iya. 2005. Malaysia 1 juta. Tapi Iya, ya, karena kan nilai iya. mata duit Indonesia kan agak rendah deh. Iya. Ya kan sekarang di Saudi kan 5 lah. Di sekarang. Sekarang 5. Ya, tapi dia mungkin karena kalau yang aku dengar dari pengalaman tante-tante aku ya, bibi-bibi aku kan ada yang mantan dari Arab, dari Abu Dhabi lah, Dubai juga. Jadi tuh dia kerja udah bertahun-tahun ya, karena dia kerja udah bertahun-tahun. Mungkin yang terakhir itu 17 tahun dia nggak pulang. Begitu dia pulang, tau nggak, perabotan semua bosnya itu dibawa semua pulang ke Indonesia. Dari mesin cuci, kompor gas, Itu nggak semuanya mahal sama. itu. Jadi bosnya semua yang bayar. Jadi dia tuh kalau mau ganti semua diganti, permadani semua, kalau Iya. diganti bawa pulang. Iya, benar. Jadi daripada dibuang, ya, karena Kita pulang, ambil. ambil. Bawa. Gitu. Boleh nggak dibawa? Hmm, Nah, dibawa. gitu. Makanya begitu aku masuk, kok rumahnya kayak rumah-rumah di Arab ya gitu. Rumah di Arab gitu. Terus katanya iya, terus kayak kompornya, semuanya, peralatannya itu semua dari bosnya. Iya, kalau pas datang itu lebaran haji, lebaran Ganti ya? Idul Fitri gitu semua ganti karpet, hordeng, ganti. Iya, Oh, permadani gitu. semuanya. Berarti kalau berat kerjaannya hampir sama aja lah. Iya, ya. sama aja. Cuma hanya beda-beda, mungkin beda-beda kulturnya aja kan. Kultur tradisional. ya. Terus di Singapura ini gimana nih? Betah nggak? Udah betah, udah udah betah, udah betah. Ada boyfriend nggak di sini? Oh, banyak. Oh iya, satu. Enggak, dia banyak banget. Many. So many. Coba Many. boleh nggak nanya-nanya rada private, kita agak-agak joking dikit deh, nanya-nanya agak private gitu ya, boleh nggak? Boleh nanya. Iya kan? Demen dari gue orangnya. Ya biar nggak munafik gitu. Iya. Ih, Minggu ini jalan sama siapa? Minggu depan jalan. Oh, minggu depan sama yang itu. Minggu kemarin sama yang itu. dia begini orangnya gitu. Dia Iya, bocor. Terus gitu. kalau mbaknya apa? Off day gitu kan? Off day tiap minggu nggak? Enggak, cuma 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Terus mbaknya off day menghabiskan waktu di mana? Menghabiskan waktu di mana ya? Cie, Oh, ya sama teman. apa di mana? Apa di dulu waktu itu di lapak aku? Dulu di lapaknya sih ini sih Mbak Rika. Ya, Tapi kan ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau buat anak-anak buat punya boyfriend atau buat punya pasangan atau partner ya, selama itu bikin lo, maksudnya gini loh, tetap ya itu kan pribadi masing-masing ya. Iya. Lo juga butuh biar buat nggak stres banget, Iya. cuma buat hang Iya. out gitu. Tapi ya jangan sampai itu maksudnya nyusahin diri lo sendiri, Merusak diri lo sendiri. Iya. gitu, nyusahin nanti apa dia punya boyfriend. Mungkin kan ada ya sebagian dari bos nggak setuju kan, lo jangan punya boyfriend gitu kan, gini gitu. Ya cuman kalau menurut gue sih ya itu pribadi gitu, pribadi gitu. Ya gue juga nggak munafik gitu, gue juga sebenarnya pengen. Tapi kalau bosnya China memang Iya. disuruh bebas. Iya. Justru di
di itu Jurong aja majikannya China asli dari China kayak gitu. Oh ya sudah sana. Lah sama, bos gue juga boleh kalau disuruh keluar dulu sana keluar katanya jadi kamar mulu katanya. Takutnya nanti gue kalau di kamar takutnya nggak tahu udah nggak napas gitu. Usah keluar gitu. Usah gitu ya. Nggak ada oksigen gitu. gitu ya. Ini mau ngapain gitu. Nah terus gini Mbak, udah berapa tahun di Singapura tadi? Di Singapura dari 2013 iya 2013 sampai Berarti 7 tahun ya, 7 tahun. Terus anak di sana sama neneknya. sama ibu saya, menjaga ibu saya. Nah, tapi yang keluarga dari laki-laki masih lihat anak. Yang keluarga laki-laki masih ngasih jajan, masih kalau iya. hari lebaran ngasih baju, beliin. Berarti komunikasi sama mantan masih Iya, oke lah. masih oke. Masih oke ya. Iya. Sebenarnya sih walaupun berpisah ya, anak itu kan nggak ada maksudnya Nggak ada bukan bekasnya. ibu, kalau Iya. kalau umpamanya kita yang berpisah, Iya. bukan anak kita Iya, gitu bukan ya. anak. Sebenarnya sih kalau bisa, tapi kadang-kadang kan kebanyakan orang sih egois, dia berpisah, yang lain kadang nggak bertanggung jawab, Iya, diserahkan cuma sama si ibu atau diserahkan cuma sama si ayah gitu ya. Ya tapi alhamdulillah dari keluarga suami saya itu alhamdulillah anak saya selalu dikasih. Oh, berarti selalu ajak kontak Iya, lah ya, kontak. maksudnya Ya, jumpa. mungkin itu ya karena kasih. sendiri anak peninggalan dari Iya. ini gitu ya. Kadang Turunannya. kakak dari mantan suami saya itu minta ngambil anak saya, minta ngasuh karena kakak suami saya itu nggak punya anak, tapi aku yang nggak mau. Ibu saya juga nggak mau, ibu saya mau ngurus anak saya. Iya itu Iya. itu lagian pun itu anak kamu satu-satunya Iya. kan masa mau diambil. Tapi masih Saudara saudara bude. gitu, bude gitu kan. Tapi masih Iya, cuma kan dia Iya. cuma punya anak satu. Iya, cuma dia takutnya udah sayang, nggak mau lepas gitu. Ngakuin aku gitu. Oh iya benar. Terus ini planningnya ke depannya apa nih? Mungkin mbak-mbaknya 1 tahun ke depan gitu punya planning atau pengen pulang atau pengen Iya, atau berhenti masih kerja. mau kerja di sini. Insya Allah tahun depan aku mau pulang dulu, nanti insya Allah kembali lagi. Pulang cuti atau pulang habis? Habis kontrak. Tapi sayang loh kalau pulang Iya, habis sekarang- datang lagi ke sini kan harus potong gaji lagi. Iya. Iya tahu sih, tapi gimana lagi? Tapi masih ada covid nanti takutnya. Iya. Kita ini sampai menunggu. Lebih baik sih kalau menurut kita sih lebih baik diperpanjang aja dulu. Gitu kan kasihan kan. Iya. Nanti ditahan, soalnya kalau misalnya kita udah pulang, kita masuk karantina bayar, swab juga bayar. Iya, pengeluaran lagi kan. Pengeluaran lagi gitu. Ngopi. Planningnya ya masih setia di Singapura. Masih setia mencari jalan Singapura, ya. Iya, masih nggak apa-apa lah. Tenang, saya juga kok, Sampai- saya masih setia. Sampai kehidupan berubah. Amin. Tapi kan kita tidak duduk manis tunggu indah waktunya. Kita Iya. sambil berjuang Oh, berusaha. memang udah dibilang semua indah pada waktunya. Waktunya. Tapi kita juga harus berusaha. berdoa. Walaupun kita berdoa tanpa Tapi harus usaha. bergerak, tanpa harus berjalan, lu sampai ubanan aja nggak akan ada yang datang. Jadi lu jalan di tempat aja di situ, nggak perubahan lu kalau lu sampai capek lu keringetan Iya. gitu, keringet lu jadi lautan, udah lu gitu aja gitu. Terus apa yang maksudnya yang keinginan Mbak Novi untuk kedepannya, untuk mantan, untuk anak, Ya untuk orang saat ini tua. mungkin fokus ke anak. Benar-benar fokus ke anak karena ya kayak gitu memang anak segalanya ya. Iya. Kita kepikiran nikah lagi, gagal lagi. Oh nanti iya. takutnya kan dia cuma cinta gue gitu ya. Cinta Nah, sama gini. Terus apa pesan Mbak Novi ke mantan? Apa Mbak Novi masih marah atau udah memaafkan mantan, atau umpamanya kata-kata yang nggak pernah, maksudnya nggak Diucapin sempat gitu. untuk Mbak Novi ucapkan? Mantan. Sebetulnya sih Ayo, kita ayo lihat yang sini Oh, aku iya. lihat. sebetulnya kita memang niat etika baik, kita memang karena kita ada anak ya, pengennya silaturahmi tetap berjalan. Tapi berhubung karena mungkin kan sekarang suami sudah ada istri lagi, mungkin si istri cemburu atau dia keberatan ngasih sama anak, jadi hambatan itu yang selalu jarang ada dari pihak suami. Iya, makanya apa maksudnya pesan Mbak untuk suami? Ya berusaha silaturahmi tetap berjalan karena kita kan memang ada anak. Iya, Ya mungkin sama saya sudah bukan apa-apanya lagi, tapi kan dia sudah Iya, anak
Anda ya, ini pun nanti pertanggung jawabannya kan bukan cuma di sini, di akhirat nanti kan sampean yang malah lebih berat daripada saya. Iya. Ya kan? Iya sih. Kalau Akan untuk lebih enak ibu, kebutuhan gitu. Untuk ibu sudah tenang di surganya. oh, berarti untuk anak Untuk anak Yang eh, doain ibu biar bisa sukses menjaga kamu, merawat kamu sampai kamu benar-benar jadi orang yang berguna buat semuanya. Jangan pernah punya rasa dendam sama bapak kamu, walaupun dia nggak jaga, nggak ngurus, nggak apa, tetap etika baik dijaga. satu lagi tuh kadang aku suka kesel ya suami-suami yang kalau enggak ya iya buat anaknya, buat anak, buat ibu, karena kan suami udah Andreas ya. Hmm. Andreas siapa namanya yang anaknya bener siapa? Erlina, Ya, buat Erlina, Safitri yang sabar, yang kuat, kuat, doain semangat. anaknya di sini ya tetap sehat. amin. Buat Andreas, Buat anakku Andres, jangan nakal, selalu mematuhi mama. oke nenek. Buat Mide, jangan nakal. Matu kira bulan lintas. Nervous nih ya. Ingat kata orang tua aja ya. Ya, ingat kata orang tua aja. Jadi anak yang baik. Ya, jadi anak yang baik. anak yang dapat dibanggakan ya. Amin. kalau untuk ibu Buat ibunya, Buat ibu nitip anak yang benar. Ya, apa ya? Nitip anak yang benar. Jaga anak saya baik-baik. Ya bulan saya kirimi. Bercanda ya. nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Emang harus dikirimin ya bu ya tiap Iya, bulan tiap gitu bulan, buat anak. ya tiap bulan aku nggak ketinggalan, aku selalu kirim terus buat ibu dan anak, buat adik-adik aku juga. oke